Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas IPO baru, yaitu PT Mandiri Minerals Perkasa Tbk atau singkatnya NPII ya. Jadi kurang bagus namanya, beda dengan King, Olive, Asa gitu ya, keren-keren nih NPII. Jadi spellnya tuh kurang keren. Apakah dia akan arah berjilid-jilid? Kita akan bahas di sini Mas Bro. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Kalau menurut saya sangat menarik, sangat penting. Ini adalah IPO yang sangat menarik. Sektornya adalah basic material, ini berhubungan dengan nikel. Terus untuk periode book buildingnya adalah tanggal 20 Mei sampai 30 Mei. Jadi masih sampai akhir bulan nanti. Terus untuk range harganya adalah 132 sampai 142. Nah, ini yang pertama yang menarik Mas Bro, yaitu stok yang ditawarkan. Stok yang ditawarkan adalah 9,5 juta lot. Ini cuma 0,7% dari keseluruhan saham yang ditawarkan. Mas Bro inget ya, kan dulu itu ada Net TV. Net TV itu dia IPO itu menawarkan sahamnya itu adalah 3% hampir 4%. Nah, itu aja udah menurut saya sangat sedikit. 4% itu sangat sedikit. Nah, ini lucu, cuma 0,7%, di bawah 1% Mas Bro. Nggak tahu ya kenapa bursa bisa meloloskan IPO NPI ini. Nggak tahu, harusnya sih ini kan akhirnya paling-paling jadi saham yang nggak liquid. Sama kayak Super ya, sama kayak Kino mungkin. Nah, seperti jadi bidnya cuma 10, 5, 15 seperti itu. Nanti akhirnya akan jadi seperti itu kalau menurut saya Mas Bro. Jadi kurang menarik buat di tradingin. Tapi bisa aja akan digoreng sama kayak SUPR. Nah, apakah ini akan kayak SUPR? Nanti kita akan bedah ke dalamnya. Nah, kita lihat di sini dari sektornya Mas Bro. Mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa sektor dari NPI ini sama kayak Antam, sama kayak Inco, sama kayak Tin, sama kayak Harum gitu ya, yang dia tambang nikel. Ternyata enggak. NPI ini adalah jasa kontraktor pengembangannya, jasa kontraktornya Mas Bro. Jasa planningnya. Dia itu perusahaannya itu bergerak di bidang eksplorasi. Mana sih daerah yang mengandung nikel? Terus dia juga ngitung berapa jumlah nikelnya. Terus dia juga ngitung gimana bentuk dari tambangnya. Seperti itu Mas. Jadi istilahnya dia planning, perusahaan planning. Nah, di bursa kita itu ada yang seperti ini, yaitu PPRE. Nah, PPRE ini juga mirip ya sama kayak NPI, dia juga ada sektor usahanya yang jadi kontraktor jasa tambang nikel. Nah, kita nanti bandingin sama PPRE aja Mas Bro ya. Jadi kalau dibanding sama Antam kayaknya nggak match, karena Antam tambangnya. Kalau isi ini cuman jual jasanya aja, CNPI. Nah, kita lihat langsung saja dari prospektusnya biar kita jelas semua. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah tadi, stok yang ditawarkan cuma 0,7. Nah, 0,7, jadi sangat sedikit. Kita lihat di sini dari penawaran umumnya Mas Bro. Kita lihat penjamin emisinya itu adalah Victoria Sekuritas dan SF Surya Fajar. Nah, kita lihat satu-satu gimana sepak terjang dari Victoria dulu ya. Kita lihat di sini untuk Victoria Sekuritas. Nah, Victoria Sekuritas ini kalau dia IPO itu suka kolaps ya. Oh, ini sendiri nih di Boba ya. Terus yang terakhir di SNLK. Wow, Sonterlekse ternyata. Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah RMKE. Nah, tapi kalau IPO yang kolaps seperti ini, berdua seperti ini agak susah diprediksi. Kalau sendiri sih kita bisa langsung historisnya kayak gitu, kita bisa ngikuti. Tapi kalau kolaps kadang-kadang suka beda Mas Bro. Karena biasanya yang tukang ngeguyur tapi kolapsnya nggak mau ngeguyur kan bisa kerjasama naikin juga bisa. Jadi agak susah diprediksi dari historis W-nya kalau kolaps seperti ini dua sekuritas. Kita lihat di sini untuk yang pertama itu adalah RMKE kan. Nah, RMKE ya, ini yang baru. RMKE. Nah, ini juga energi juga guys. Sama kayak NPI. NPI kan nikel juga, tambang dan energi kan hampir sama. Nah, seperti itu. Jadi RMKE saat Victoria itu naik jadi underwaternya naiknya banyak. Dari IPO harga 100-an sekarang 600. Multi-bagger guys. Oke, multi-bagger. Bener ya, multi-bagger. Terus selanjutnya adalah saham dari Boba ya. Nah, kita lihat Boba di sini. Mungkin saya akan buat video ini jadi 2 part aja kalau saya bahasnya lama ya. Boba juga sempat arah guys. Arah sekali ya. Tapi dia longsor dalam. Terus yang terakhir adalah SNLK. Ini Sonterlekse. Saham andalan saya juga. SNLK.
Ini kita lihat di sini juga arahnya banyak. Bahkan dari IPO 200 sempat nyentuh ke 2000. Artinya sangat multi bagger. Nah, artinya Victoria Sekuritas ini adalah UE yang ramah retail ya. Victoria ini ramah retail, guys. Victoria Sekuritas ini ramah banget dengan retail. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya besok-besok kalau misalnya ada IPO terus UE-nya itu Victoria Sekuritas, ya Victoria Sekuritas dan dia sendiri, wajib ikut. Nah, oke, yang selanjutnya adalah SF ya, Surya Fajar Sekuritas. Nah, kita lihat di sini untuk Surya Fajar gimana. Fajar. Surya Fajar di sini IPO yang terakhir adalah IPO IPOS. Tapi dia kolaps juga sama NH Korindo. Nah, NH Korindo ini memang tukang guyur. Nah, kalau Surya Fajar ya ini IPOS diguyur kan. Nah, kita lihat aja yang kedua ya. Kita lihat dulu deh IPOS deh. IPOS ya, kita lihat IPOS di sini. Ya sebenarnya sih arak 2 kali, guys. Tapi sekarang ya malah mau naik ini. Jadi mungkin si NH Korindo ini terpengaruh oleh Surya Fajar, jadinya kolaps naikin. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari NTBK. Wah, NTBK ini parah nih, guys. NTBK Danatama sih di II ya. Tapi NTBK juga ARA kok. Nah, ini kan ARA 2 kali NTBK. Walaupun habis itu jadi bobo ya. Terus yang lebih lama lagi adalah saham dari WMPP ya, Widodo Makmur Perkasa. Ini juga kolaps juga, jadi agak susah diprediksi. ARA sekali ya untuk WMPP, tapi habis itu longsor. Ini lama banget nih, apa nih? Yaitu Sebat, SAMF. Oh, Sebat. Sebat gocap ya. Gocap ya. Nah, tapi kan sempat naik tinggi, guys. Nah, ini kan IPO naiknya sampai ke harga 300 ya. IPO di 100 sampai ke 300. Naik tinggi Sebat ternyata. Tapi habis itu ya bobok. Tapi kan udah dikasih cuan bagger kan gitu ya. Terus yang satu lagi deh. Yaitu SAMF. Kita lihat. Saraswati Anugrah Makmur. Nah, kita lihat Saraswati di sini juga ARA, guys. Nah, ini ARA berjilid-jilid tek. Dari harga 100-an sampai ke 400. Habis itu sideways lama terus digoreng sampai ke 2000. Nah, sebenarnya untuk SF ini juga lumayan oke, Mas Bro, kalau dia nge-weigh-in ya. Kalau dia sendiri tapi kalau kolaps ya kita nggak tahu. Tapi kolapsnya sama si yang bagus juga. Victoria dan SF ini agak lumayan bagus lah, agak ramah liter terutama. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya di halaman 12 ya, kita lihat halaman 12 ada apakah di halaman 12. Oh ya, ini adalah pemegang sahamnya, Mas Bro, pemegang sahamnya. Dan pemegang sahamnya itu ada 12 orang. Ya banyak, cuman nggak sebanyak si WIRG. WIRG kan waktu itu banyak banget. Apa Goto? Goto bisa sampai ratus ribuan orang. Nah, kita lihat di sini yang ada satu sebagai pengendali yaitu PT Handal Citra, yaitu dia memegang 52%. Nah, ini bagus, Mas Bro. Jadi ada satu orang atau satu institusi atau satu PT yang megang saham lebih dari 50% ya. Di shareholder seperti ini itu bagus karena dia yang mengendalikan. Dia mau ngomong A ya jadi A. Yang lain nggak bisa interupsi karena dia suaranya paling banyak. Jadi kuat seperti itu. Terus lainnya masuk bisa baca sendiri bla 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 bla. Terus ada orang juga yang megang sedikit, Mas Bro. Nah, kita akan bahas di sahamnya ya. Penawaran umum perdana saham. Bergen dari ringkanan penawaran umum perdana saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 950 juta lembar. Dan di sini persentasenya itu hanya 0,73%, Mas Bro. Ini sangat sedikit. Saya nggak tahu apa tujuan NPI ini IPO. Kalau cuman tujuan utamanya nyari dana, ini terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Kalau misalnya, saya pengen IPO, terus saya pengen nyari dana dari publik buat saya kembangin buat usaha gitu ya, buat modal. Kalau jualnya itu 15, 20%, 25% masuk akal lah seperti itu. Tapi kalau 0,7 ini kayaknya tujuannya bukan nyari dana, guys. Bukan nyari dana ya, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Terus untuk harga penawarannya segini ya, 132 sampai 142. Nah, itu cuma dapat 125 miliar. 125 miliar. Sedikit banget, Mas Bro. Dibandingkan dengan jumlah
banyaknya sahamnya dia gitu ya, seperti itu, karena dia cuma bagi 0,7. Dan kita lihat dari warannya, guys. Nah, sebentar ya, kita bacain dulu nanti setelah IPO. Setelah IPO di sini ada masyarakat, guys. Ada masyarakat ya, 0,73. Dan di sini nggak berubah banyak persentase kepemilikan sahamnya, guys. Ya karena apa? Karena yang dibagi cuma sedikit, guys. Gitu kan? Jadi nggak ada yang berubah. Terus kita lihat di sini yang unik lagi adalah ini. Ini adalah unik yang pertama, bagi sahamnya cuma 0,7. Unik yang kedua itu dari waran. Nah, di sini ada waran seri 1. Nah, jadi bagi teman-teman yang ikut ini IPO ini dapat waran. Nah, kita lihat di sini perseroan juga menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 4 juta. Jauh lebih banyak daripada stok yang ditawarkan. Di sini waran seri 1 ini sebanyak-banyaknya 3,65%. Saham yang ditawarkan 0,7, waran yang didapat 3,6. Ini aneh banget. Belum ada saya yang seperti ini. Artinya apa? Artinya gini, Mas Bro. Mas Bro beli barang. Misalnya Mas Bro beli kue. Mas Bro beli kue 1, dapatnya 6. Pernah nggak seperti itu? Bang, gue beli kue dong 1. Dikasih, loh kok dikasih 6 bang? Itu bonus 5-nya, anjir gitu kan. Kalau beli 1 bonus 1 sering ya. Saya beli 1 kue, dapat kuenya 2. Oh, satunya bonus karena mau expired gitu kan. Dapat. Masih masuk akal. Ini beli 1 dapat 6. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal menurut saya, Mas Bro. Ini bukan buat nyari dananya ini mungkin ya. Bukan buat nyari dana tujuannya ini, Mas Bro. Bukan beda sama IPO yang lalu-lalu gitu ya, buat nyari dana buat pengembangan usaha. Tapi kalau ini nggak nyari dana, nggak pengen dananya mungkin. Oke ya, jadi sini Mas Bro lihat ya,